Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, kita selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, setiap kita memulai pekerjaan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara pecinta karya sastra dan kajian karya sastra, baik itu berupa guru maupun status Anda sebagai siswa dan mahasiswa. Pada perbincangan kita kali ini, kita memperbincangkan teori semiotik. Masih dalam kajian objektif. Kajian semiotik ini kalau ditelusuri sejarahnya itu dari ilmu linguistik. Dan ruang lingkupnya itu cukup besar. Lalu ditarik ke ilmu filsafat, kemudian oleh orang sastra dipakai juga dalam ilmu sastra, dalam sebuah teori. Nah, yang populernya kajian semiotik ini tidak menyinggung stagmatik dan paradigmatik atau hal yang lainnya berkaitan dengan bahasa, tapi berkaitan dengan simbol, ikon, dan indeks. Mari kita telusuri dulu bahwa kenapa pandangan semiotik ini penting sekali. Dan ini ada dua tokoh, satu dari Prancis yang namanya Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini dia ahli filsafat juga. Dia menulis berkaitan dengan semiotik. Tidak pernah ketemu dia dengan Charles Sanders Peirce dari Amerika. Di dua tokoh ini yang terkenal dalam kajian semiotik. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita kaji dulu misalnya persoalan komunikasi. Di dalam masyarakat tradisional pada umumnya komunikasi itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui kesepakatan bahasa, artinya melalui alat ucap. Kesepakatan yang saya katakan itu ketika seseorang itu mengucapkan sebuah lafal, maka makna yang ingin disampaikannya itu ditangkap hal yang sama oleh orang yang mendengar. Bahkan reaksinya tidak salah. Kalau misalnya seseorang mengucapkan mari atau kemari, berarti mengajak suruh datang kemari. Kalau reaksinya itu orang yang menolak pergi, berarti ada kesalahan pemahaman alat ucap itu. Yang pertama sekali ada unsur ketidakmauannya untuk mendekati ajakan itu. Yang kedua, dia tidak paham dengan ajakan itu. Nah, ini persoalan bahasa. Kemudian aspek lain komunikasi itu bisa kita menjumpai dalam masyarakat kita menggunakan tanda. Tanda itu bisa berupa benda, bisa berupa perbuatan, bisa berupa gerak. Nah, ini
tidak menggunakan alat ucap. Artinya komunikasi itu bisa berlangsung tanpa hanya atau tidak satu-satunya dengan menggunakan bahasa. Nah, disinilah kita bisa mengatakan bahwa ada kajian yang dikatakan dengan kajian semiotik. Dan sesuatu itu bisa jadi mewakili, memberi kabar, memberikan informasi, mewakili dari satu keadaan atau satu benda. Kita beri contoh. Kalau kita misalnya ke luar negeri, ke Amerika sana, lalu kita melihat ada restoran yang dia menggunakan arsiteknya seperti arsiteknya kita kenal, yaitu adat atau rumah adat Minangkabau, maka pasti kita tidak bertanya, tetapi kita mengatakan bahwa ini yang punyanya orang Minang. Kenapa? Karena di dalam pemikiran kita sudah tertanam, sudah terpola bahwa rumah Begonjong itu adalah rumah orang Minangkabau, dan orang Minangkabau sangat bangga dengan kepemilikan rumah Begonjong itu. Nah, ini jadi jati dirinya. Nah, ketika dia berada di Amerika itu, maka kita akan menafsirkan bahwa ini adalah tanda-tandanya yang berjual itu adalah orang Minang. Di mana kita tahu? Ya tadi karena ada identitasnya, restorannya pakai rumah Begonjong. Nah, di sini yang memberi gambar kita itu atau yang membuat identitas itu kita katakan namanya indeks. Sudah pasti tidak mungkin orang Jawa, tidak mungkin orang Melayu yang membangun rumah Begonjong apalagi di rantau orang. Nah, begitu juga kalau kita pergi ke Kalimantan, lalu kita melihat rumah Selembayung, rumah panggung berselembayung. Lalu kita pergi ke Sulawesi, kita melihat juga ada rumah panggung pakai selembayung. Kita pergi ke Palembang, lalu kita pergi juga ke Riau apalagi, rumah dari Riau. Walaupun ciri khas selembayungnya itu berbeda-beda. Walaupun ada yang selembayungnya mungkin yang tidak familiar dengan orang Melayu gitu. Tetapi kita bisa menangkap bahwa ada kesamaan dari selembayung itu. Ada kesamaan dari selembayung itu. Maka kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan simbol bahwa dia satu akar rumput, satu keturunan. Ini perlu saya jelaskan pada Anda untuk memahami apa itu ikon, apa itu simbol, apa itu indeks. Jadi kalau yang pertama tadi ada indeksnya, ada indikasinya kita. Indikasinya dia orang Minang karena identitasnya berkaitan dengan identitasnya. Sementara yang dikatakan selembayung tadi kita
melihat adanya kesamaan simbol orang Melayu. Ada kesamaan. Lalu ketika kita berjalan-jalan ke Bukit Tinggi atau ke Jakarta, katakanlah ke Jakarta, ke ibu kota Jakarta, kita katakan bahwa kita sudah pulang dari Jakarta. Orang menanyakan, apa buktinya? Tentu tidak cukup sekedar tiket gitu. Nah, lalu kebetulan Anda punya kesempatan berfoto di Monas. Nah, orang tidak bisa membantah bahwa Monas itu yang pertama memang berada di kota Jakarta. Yang kedua, dia jadi ikonnya kota Jakarta. Ikonnya kota Jakarta. Kebanggaan kota Jakarta, mewakili identitas kota Jakarta. Begitu juga kalau Anda berjalan ke Bukit Tinggi misalnya. Anda melihatkan foto jam gadang. Orang tak bisa membantahkan karena jam gadang itu adalah ikonnya Bukit Tinggi. Yang terdapat hanya di Bukit Tinggi. Begitu juga kalau Anda misalnya ke Istana Siak. Anda berfoto di salah satu alat musik yang namanya Komet yang ada di Istana Siak. Dan itu katanya hanya 2 ada di dunia. Itu produk Jerman. Nah, orang tidak bisa membantah karena itu merupakan miliknya Istana Siak. Tetapi barang itu tidak dapat kita katakan ikon. Kalau dikatakan ikon, kita bisa melihat istananya. Istana Siak itu tidak ada duanya. Ketika kita melihat ini potret istana, nah ini orang sudah membayangkan Siaknya. Orang sudah membayangkan Siaknya karena dia bisa mengganti diri. Ikon itu bisa mewakili atau mengganti diri dari benda yang disebutkan atau benda yang mewakilinya. Lalu bagaimana dengan karya susastra? Di dalam karya susastra kita juga akan menjumpai lirik-lirik atau teks-teks yang menjurus kepada simbol itu, semiotik itu. Misalnya, kita membaca sajaknya Chairil Anwar, Senja di Pelabuhan Kecil. Nah, Chairil mengatakan bahwa ada pelabuhan yang sepi. Tentu pembicaraan kita, kenapa dikatakan sepi? Ada indikatornya. Ada indikatornya. Yaitu keadaan yang dilukiskan oleh Chairil Anwar. Nah, berarti yang disampaikan oleh Chairil Anwar itu adalah indeks dari pelabuhan sepi itu. Bukan simbol. Dan bukan ikon. Tapi indeksnya. Ibarat kalau kita katakan, oh hari akan hujan. Ada indeksnya. Kita melihat ada mendung. Nah, mendung itu bertanda itu hari akan hujan. Jadi saudara-saudara sekalian, memang ketiga-tiga ini kita bicara dalam ruang lingkup semiotik, yaitu tanda dengan pertanda, atau ada yang berkedudukan sebagai penanda dan pertanda. Jadi penandanya itu mungkin berupa keadaan atau situasi, atau
berupa benda, penandanya. Nah, pertandanya yaitu berupa kesimpulan yang kita ambil. Wakil dari atau apa yang disampaikan oleh penanda tadi. Apa yang disampaikan oleh penanda tadi. Nah, kembali saya jelaskan kepada Anda, jadi dalam berkomunikasi ini ada bentuk atau teori komunikasi yang kita pahami yang namanya semiotik. Semiotik itu dalam bentuk realnya, ekstrimnya, bahwa orang berkomunikasi bukan hanya sekedar face to face, berbicara dari satu mulut ke mulut yang lain, atau dari satu mulut ke telinga yang lain. Tapi bisa saja bentuk komunikasi itu merupakan bentuk yang dilakukan dengan tanda atau penanda dengan yang diterjemahkan dengan pertanda. Jadi penanda dengan pertanda. Nah, penandanya apa? Seperti tadi saya katakan bahwa penandanya dia sudah sampai ke Jakarta. Apa penandanya? Dia sudah foto di Monas. Nah, karena Monas itu dia merupakan ikonnya kota Jakarta, berarti pertandanya dia sudah ke Jakarta. Saudara-saudara sekalian, indeks, ikon, dan simbol ini merupakan sesuatu bentuk komunikasi yang disepakati. Dia tidak akan menyambung kalau tidak ada kesepakatan saling pemahaman. Tidak ada. Kita beri contoh dalam kebiasaan masyarakat Melayu. Nah, yaitu misalnya ada kupu-kupu yang masuk di ruang tamu. Nah, selalu orang tua mengatakan kita bakal kedatangan tamu. Kenapa? Karena barangkali ada bentuk-bentuk kenyataan sebelumnya yang membuat kupu-kupu itu menjadi indeks. Bisa jadi sekali, 2 kali, atau 3 kali. Dan itu bisa saja teruji dari masyarakat sehingga dijadikan mitos. Pembenaran yang tidak perlu diujikan lagi. Misalnya nih, saya menjumpai kupu-kupu ada di ruang tamu saya. Tidak lama kemudian saya datang tamu. Berarti, ini ada pembenaran. Lalu yang si A juga punya pengalaman yang sama. Walaupun tidak kupu-kupu yang sama. Dia menjumpai ada kupu-kupu yang terbang di ruang tamu. Dan ini bentuk-bentuk perilaku yang disepakati kelazimannya itu sehingga disepakati sebagai indeks. Sebagai indeks. Jadi sebagai pertanda. Sehingga ini yang diwariskan dalam komunikasi yang dipahami oleh masyarakat kita turun-temurun bahwa kalau ada kupu-kupu masuk di ruang tamu kita, itu pertanda. Itu tandanya atau pertandanya akan datang tamu. Itu yang dikatakan dengan kajian semiotik itu. Itu yang dikatakan dengan kajian semiotik itu. Kemudian pemahaman lain yang kita bisa katakan ikon. Orang tentu tidak mungkin bisa mengenal Kota Pekanbaru secara utuh.
Tapi ada sesuatu yang diingat di Pekanbaru itu, yang dijadikan pemanis mata, yang dijadikan pengukir ingatan. Bisa jadi satu, bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Nah, ketika orang ingin mengingat kota Pekanbaru, orang akan terbayang, atau orang ketika melihat foto atau benda yang ada di dalam di sebuah gambar, orang teringat bahwa itu adanya di Pekanbaru. Misalnya ada bangunan yang megah di Pekanbaru. Hanya itulah satu-satunya bangunan yang mencuri perhatian orang untuk lewat. Kita beri contoh di Pekanbaru itu di Jalan Sudirman, di sebelah flyover ada Masjid Ar-Rahman. Masjidnya tidak terlalu besar, tapi artistik, dan di tengah kota. Orang ketika lewat ke sana, dari flyover juga bisa dilihat, atau dari bawah flyover apalagi, akan terpesona dengan masjid itu. Nah, ini tanpa perlu dipublikasikan oleh pihak pariwisata atau oleh pihak pemerintah kota, sudah jelas masjid itu jadi ikonnya. Seperti halnya yang saya katakan tadi, pada Tugu Monas dan Jam Gadang. Tidak perlu digembar-gemborkan ini ikonnya Bukit Tinggi, tidak perlu. Karena bangunan yang unik itu hanya dan menggunakan jam yang besar, itu hanya ada di Bukit Tinggi. Di Pulau Sumatera itu hanya ada di Bukit Tinggi. Bukan berarti jamnya terlalu besar, tidak. Kita akan melihat jam-jam yang besar di Eropa, misalnya. Bahkan orang mencoba sekarang membangun pencakar langit. Abu Dhabi misalnya, ratusan tingkat pencakar langit. Untuk apa? Supaya orang ingat bahwa di sana itu gedung yang begitu tingkat, yang ratusan tingkat itu, yang dalam sejarahnya tertinggi di dunia, kita bisa mengatakan itu sebagai ikonnya Abu Dhabi. Begitu juga Paris. Peninggalan Menara Eiffel yang tidak ada duanya di dunia. Meskipun bukan satu-satunya ikon kota Paris. Tapi karena dia lebih dominan, mungkin dari segi artistiknya, dan mungkin juga dari segi bentuk bangunan yang besar, maka dia bisa menenggelamkan ikon-ikon yang lain yang ada, yang dapat dijadikan sebagai ikonnya kota Paris. Kalau boleh saya katakan bahwa dia jadi ikon mayornya dia. Meski kita tahu ada ikon-ikon minornya. Begitu juga halnya seperti tadi Jakarta. Kita mengenal adanya Monas. Tetapi bukan hanya Monas satu-satunya sebagai ikonnya kota Jakarta. Bisa jadi ikon kota Jakarta itu Istana Presiden yang mengarah ke bentuk bangunan Eropa. Atau Bundaran HI. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa karena ini ikon itu bisa dia merupakan satu bangunan yang besar, artistik, mudah diingat oleh orang, maka dia kita kategorikan sebagai ikon. Saudara sekalian, bagaimana pula dengan yang dikatakan simbol?
Nah, simbol ini tentu kesepakatan. Karena bagian ini dibandingkan dengan icon dan indeks, kedudukannya itu jelas berbeda. Jelas berbeda. Nah, kita beri contoh misalnya, bagaimana kita mengenal etnis. Nah, bagaimana kita bisa mengenal etnis? Nah, tentu kita mengenal dengan pakaian adatnya. Pakaian adat ini ada yang punya kemiripan, ada yang berbeda sama sekali. Ya, ada berbeda sama sekali. Atau kita bisa melihat misalnya di Tapanuli ada yang namanya ulos. Nah, bagi orang awam, ulos itu ya semua berupa selendang. Padahal ulos itu ada kategorinya. Ada kategorinya. Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ketika orang melihat seseorang menggunakan ulos, maka orang yang mengetahui bahwa tingkatan ulos itu, dia tahu, tidak perlu disampaikan lagi, dia tahu statusnya ulos itu. Nah, begitu juga misalnya ketika kita ke daerah kerajaan, katakan ya, lalu kita menjumpai orang pesta perkawinan. Nah, dari warna pakaian, maka kita tahu status orangnya itu. Karena ada yang masuk ke lingkungan kerajaan, keluarga kerajaan. Warna-warna yang menjadi identitas di kerajaan. Apa itu? Yaitu warna kuning, warna hijau, dan warna hitam. Nah, kalau kita melihat pengantin yang memakai warna kuning, maka kita akan simbol itu memberikan informasi kepada kita bahwa ini keturunan raja yang pesta. Tetapi kalau warnanya hijau, berarti ini keluarga bendahara. Bagaimana dengan warnanya hitam? Kita tahu bahwa dalam zaman kerajaan, hitam itu adalah pakaian hulu balang, tenteranya kerajaan. Jadi dari simbol warna itu saja, dari warna itu saja, kita bisa mengatakan itu simbol. Orang tidak perlu lagi berteriak-teriak menyampaikan. Tapi dengan warna itu saja, karena sudah disepakati sebagai simbol, maka kita diberi informasi dari warna itu. Nah, inilah kajian semiotik yang perlu Anda pahami. Jadi, kita harus mencari tanda dalam sebuah karya sastra, lalu apa pertandanya. Jadi, mencari penanda, apa pertandanya. Kalau saya katakan ulangi lagi tadi, misalnya kita melihat ada mendung, atau kita bicara tentang sajak khairil tadi, tentang pelabuhan yang sepi. Nah, penjelasannya, penandanya itu apa? Pertandanya sudah, penandanya itu apa?
Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini Anda dapat memahaminya. Sekali lagi saya katakan bahwa teori ini berangkat dari teori linguistik sebetulnya, lalu diadopsi oleh ilmu filsafat, kemudian oleh sastra. Bagian dari kajian itu diambil, yaitu berkaitan dengan tanda atau kita katakan dengan kata semiotik itu ada ruang lingkupnya, indeks, ikon, dan simbol. Karena tanda itu bisa statusnya indeks, bisa statusnya simbol, bisa statusnya ikon. Lalu tinggal kita lagi, ini dalam tanda ini sebagai penanda apa dia? Penanda indeks kah? Penanda ikon kah? Atau penanda simbol kah? Terima kasih atas pemahaman Anda. Lebih kurang saya mohon maaf, karena Allah lah yang maha sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.